Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Afifa dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2019 kelas Indralaya. Di sini saya akan membahas tentang 3 ranah taksonomi pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat penting yang dapat memajukan kehidupan bangsa. Dalam pendidikan, merencanakan pembelajaran yang baik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik pula. Sehingga dalam merencanakan pembelajaran, seorang guru perlu merumuskan atau menentukan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional dari taksonomi pembelajaran. Taksonomi pembelajaran ini merupakan pengelompokan suatu hal berdasarkan tingkatan atau hierarki tertentu, yang mana dalam taksonomi pembelajaran terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas tentang taksonomi pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Rumusan masalah pada hari ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan taksonomi pembelajaran, yang kedua, apa yang dimaksud dengan ranah kognitif, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ranah afektif, dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan ranah psikomotorik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama mengetahui apa yang dimaksud dengan taksonomi pembelajaran, yang kedua mengetahui apa yang dimaksud dengan ranah kognitif, yang ketiga mengetahui apa yang dimaksud dengan ranah afektif, dan yang keempat mengetahui apa yang dimaksud dengan ranah psikomotorik. Lalu apa sih taksonomi pembelajaran itu? Jadi taksonomi pembelajaran ini itu berasal dari taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu tasein yang artinya untuk mengklasifikasi dan nomos yang artinya hukum. Jadi taksonomi ini dapat diartikan sebagai prinsip yang mendasari klasifikasi sesuatu. Dan secara umum, taksonomi pembelajaran itu adalah struktur hierarki tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa taksonomi pembelajaran ini terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk ranah kognitif, itu merupakan suatu ranah yang mencakup pengenalan atau ingatan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Jadi kalau ranah kognitif itu lebih kepada intelektualnya gitu. Nah, ini merupakan ranah kognitif itu sendiri. Jadi awalnya pada tahun 1956 itu taksonomi pembelajaran ranah kognitif atau lebih dikenal dengan taksonomi Bloom waktu itu, lebih dikenal dengan taksonomi Bloom pada tahun 1956 itu masih dalam bentuk kata kerja untuk ranah kognitifnya, yaitu ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Namun pada tahun 2001 itu direvisi untuk ranah kognitifnya direvisi, di mana di mana pengetahuan itu menjadi dimensi pengetahuan atau dimensi tersendiri, dipisahkan dari ranah kognitif tersebut. Jadi pada taksonomi yang direvisi itu masih terdapat 6 kategori, namun menggunakan kata kerja, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan kata benda. Jadi pada taksonomi yang direvisi yaitu terdiri dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang mana sintesis dan evaluasi pada taksonomi lama itu diubah posisinya jadi mengevaluasi dulu baru mencipta. Nah, ini merupakan urutan taksonominya di mana kalau kita lihat di sini remembering itu berada pada tingkatan yang paling bawah. Artinya apa? Artinya remembering ini bisa dilakukan oleh semua orang. Lebih banyak orang yang bisa melakukannya. Semakin ke atas, maka kita lihat di sini semakin mengkerucut gitu ya. Berarti semakin dikit orang yang bisa berada pada posisi tersebut. Seperti meng-creating atau mencipta atau mengkreasi ya istilahnya itu ya. Jadi semakin ke atas semakin dikit
gitu ya, orang yang bisa melakukannya. Yang mana kalau kita udah mencapai tingkatan teratas, berarti kita sudah bisa memahami gitu ya, sudah bisa menghafal, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating. Jadi sudah mencakup, kita sudah menguasai semuanya sehingga kita bisa mencapai tingkatan paling atas tersebut. Nah, ini merupakan kategori dari ranah kognitif, ada yang mengingat. Jadi mengingat ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kembali pengetahuan dari ingatan atau memori yang telah lampau. Jadi kayak recalling gitu ya, memanggil kembali ingatan kita sebelumnya gitu. Nah, mengingat ini merupakan dimensi yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna dan pemecahan masalah. Jadi kalau kata kerja operasionalnya itu seperti mengetahui, mengidentifikasi, mengutip, dan menyebutkan. Itu merupakan beberapa kata kerja operasional dari mengingat. Lalu yang kedua ada memahami. Kalau memahami ini itu artinya mengkonstruk definisi atau makna berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki. Nah, kalau memahami ini dia tuh mencakup menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasi, meringkas, menarik kesimpulan, membandingkan, dan menjelaskan. Di beberapa kata kerjanya itu berkaitan seperti itu, yaitu menjelaskan, gitu ya, membandingkan, meringkas, menafsirkan, mengklasifikasikan, mencirikan, dan menghitung gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah bisa menjelaskan, berarti dia itu udah memahami nih materi yang dipelajari gitu. Selanjutnya yang ketiga ada menerapkan. Menerapkan ini merupakan penggunaan suatu prosedur untuk mengerjakan tugas atau menyelesaikan masalah. Menerapkan itu beberapa kata kerja operasionalnya seperti menerapkan, memilih, melaksanakan, menyusun, dan mengurutkan gitu. Itu untuk menerapkan. Lalu ada yang menganalisis. Nah, kalau menganalisis ini artinya memisahkan tiap bagian dari permasalahan dan mencari tahu keterkaitannya yang dapat menimbulkan masalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Kalau kata kerja operasionalnya itu seperti menguraikan, mengorganisir, dan menemukan pesan tersirat seperti itu. Lalu yang kelima ada mengevaluasi. Kalau mengevaluasi ini itu memberikan penilaian berdasarkan standar dan kriteria yang ada. Contoh beberapa kata kerjanya yaitu memprediksi, mengkritik, membenarkan, menyalahkan, menilai, dan menguji. Misalkan dia udah bisa mengkritik nih, berarti dia udah bisa mengevaluasi seperti itu. Lalu yang terakhir ada menciptakan, yaitu penggabungan unsur-unsur untuk menjadi suatu kesatuan. Nah, kalau menciptakan mungkin kata yang lebih enak didengar itu seperti mengkreasikan ya. Karena kalau menciptakan itu kesannya lebih kepada pencipta, namun kita kan bukan pencipta, jadi kita lebih enak didengar kalau kita mengungkapkan dengan kata mengkreasikan gitu. Jadi hal ini menggabungkan unsur-unsur untuk menjadi suatu kesatuan. Beberapa kata kerja operasionalnya yaitu merancang, memproduksi, membangun, dan merencanakan. Seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas tentang ranah kognitif, sekarang kita bahas ke ranah afektif. Jadi kalau ranah afektif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan emosi, perasaan, atau tingkat penolakan atau penerimaan dalam proses pembelajaran. Jadi lebih berkaitan kepada emosi atau perasaan kita nih tentang suatu pembelajaran. Nah, ini ada 5 kalau dari 5 kategori dari ranah afektif, yaitu menerima, merespon, menilai atau memaknakan, mengorganisasi, dan karakterisasi nilai atau gabungan nilai. Yang pertama itu ada menerima, yaitu mengembangkan kesadaran akan ide dan fenomena. Kalau menerima ini dia tuh mencakup kesadaran, contohnya yaitu memilih
rencana atau menunjukkan kesadaran mengenai pentingnya belajar gitu. Jadi menunjukkan kesadaran nih akan pentingnya belajar itu seperti apa, seperti itu. Jadi dia itu menerima seperti itu. Lalu ada kemauan untuk menerima. Contohnya itu kemauan untuk menerima perbedaan suku dan budaya gitu. Lalu ada perhatian yang terkontrol dan atau terseleksi. Contohnya yaitu mengontrol jawaban atau memilih alternatif. Beberapa kata kerja nih operasional yang ditujukan untuk menerima yaitu mengikuti, memilih, mematuhi, dan menganut. Lalu yang kedua ada merespon. Yaitu merespon itu artinya berkomitmen pada ide atau dan lain-lain dengan menanggapinya. Jadi ya merespon berarti menanggapi gitu ya. Dimana kalau merespon ini mencakup persetujuan sepenuhnya untuk merespon dan kemauan untuk merespon. Contohnya yaitu aktif dalam diskusi dengan merespon pertanyaan yang diajukan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk merespon. Kalau dalam diskusi kita menanggapi nih apa pertanyaan yang diberikan sebelum diberikan oleh teman-teman kita. Itu merupakan salah satu bentuk respon. Yang kedua yaitu kepuasan dalam respon. Contohnya yaitu menerima dengan baik keputusan diambil bersama dengan tulus memuji penampilan dan karya orang lain. Jadi kita menerima nih apa yang disampaikan oleh teman kita tadi gitu ya. Kita menghargai apa yang dikatakan oleh teman kita yang dikatakan oleh teman kita tersebut. Contoh kata kerja operasionalnya nih untuk merespon yaitu membantu, mendukung, menjawab, dan menolak. Baiklah yang ketiga, kategori ketiga yaitu menilai atau memaknakan. Jadi kalau menilai atau memaknakan ini artinya bersedia dianggap menghargai ide atau materi tertentu. Itu mencakup menerima secara baik suatu nilai, contohnya yaitu menerima pendapat orang lain, dan menetapkan pilihan pada suatu hal. Dan juga menentukan pilihan terhadap suatu nilai, contohnya mendukung pendapat orang lain, setelah kita menambahkan jawaban nih dari teman kita gitu ya, kita dukung jawaban teman kita, wah benar nih jawabannya seperti ini. Nah itu merupakan salah satu bentuk dari menilai dan atau memaknakan. Lalu ada juga komitmen. Contohnya itu memprotes hal-hal yang tidak benar. Misalkan kamu berkomitmen bahwa kamu akan menanggapi akan berpihak pada hal-hal yang benar gitu loh. Jadi kalian kalau ada hal-hal yang kurang tepat gitu, kalian memprotes gitu bahwa jawaban tersebut kurang tepat, seharusnya seperti ini gitu. Itu merupakan suatu dari menilai atau memaknakan. Beberapa kata kerja operasionalnya yang berkaitan dengan menilai atau memaknakan yaitu mengasumsikan, memperjelas, dan mengusulkan. Lalu yang keempat ada mengorganisasikan. Kalau mengorganisasikan itu artinya melakukan sesuatu untuk mulai menyelaraskan nilai-nilai yang diinternalisasi. Jadi kalau mengorganisasikan ini dia tuh mencakup konseptualisasi nilai, contohnya yaitu mengakui kelebihan dan kelemahan diri gitu ya. Lalu organisasi sistem nilai, contohnya yaitu menyusun rencana sesuai tanggung jawab, minat, dan keyakinan. Beberapa contoh kata kerja operasionalnya yaitu mengubah, membangun, menata, dan mengelola. Lalu yang kelima ada karakterisasi nilai atau gabungan nilai, yaitu bertindak konsisten dengan nilai-nilai yang diinternalisasi. Lalu karakterisasi nilai atau gabungan nilai ini dia mencakup satu kesatuan tergeneralisasi, contohnya yaitu menyusun rencana atau memilih prosedur. Terus kalau dan juga karakterisasi, contohnya yaitu dinilai baik oleh guru, teman atau anggota kelompok, atau menunjukkan kepercayaan diri dalam kerja individu. Nah, untuk beberapa kata kerja operasionalnya, yaitu yang berkaitan dengan karakteristik nilai ini, yaitu mengubah perilaku, mempengaruhi, mendengarkan, dan membuktikan.
Setelah dibahas, kita bahas tentang ranah kognitif dan ranah afektif. Selanjutnya kita akan bahas tentang ranah psikomotorik. Yang mana ranah psikomotorik ini merupakan ranah yang berkaitan dengan gerakan fisik atau keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Psikomotorik berarti motorik itu gerak, berarti berkaitan dengan gerak, gerakan fisik atau keterampilan ya, seperti itu. Nah, untuk ranah kognitif ini ada 7. Yang pertama itu persepsi, yaitu kemampuan untuk menerapkan informasi sensorik pada aktivitas motorik. Contohnya nih, seorang juru masak mengatur panas kompor untuk mencapai suhu hidangan yang tepat. Di sini dia menerapkan informasi sensoriknya pada aktivitas motoriknya gitu. Informasi yang telah diterimanya dia terapkan nih pada aktivitas yang untuk bergerak untuk yang dilakukan seperti itu. Yang kedua ada set, yaitu kesiapan untuk bertindak. Contohnya, orang gemuk menunjukkan motivasi dalam melakukan latihan terencana. Nah, jadi di sini sudah dia bersiap-siap nih untuk melakukan kegiatan yang dia lakukan yang telah direncanakan sebelumnya gitu. Berarti dia sudah siap untuk kurus gitu ya. Makanya dia melakukan olahraga terencana gitu. Yang ketiga ada respon terpadu, yang mana respon terpadu ini merupakan kemampuan untuk meniru perilaku yang ditampilkan atau memanfaatkan trial and error. Contohnya nih, seseorang mengikuti cara manual dalam mengoperasikan mesin gitu. Jadi dia memanfaatkan trial and error nih secara apa ya, untuk mengikuti cara manual mengoperasikan mesin gitu. Benar nggak nih ya? Gitu. Jadi dia coba dulu nih gitu. Terus ada yang keempat mekanisme, yaitu kemampuan untuk mengubah tanggapan yang dipelajari menjadi tindakan kebiasaan dan kemahiran dan kepercayaan diri. Contohnya nih, seorang ibu bisa memasak makanan yang enak setelah mempraktekkan cara memasaknya. Jadi mengubah tanggapan yang dipelajari menjadi tindakan kebiasaan dan kemahiran dan kepercayaan diri. Jadi misalkan awalnya nih nggak bisa nih ya untuk memasak gitu, masakan yang enak. Namun setelah dipraktekkan terus-menerus gitu ya, akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya dia mahir gitu, percaya diri bahwa yang dimasaknya itu enak gitu. Akhirnya yang dimasaknya itu enak karena telah menjadi suatu kebiasaan. Karena tanggapan sebelumnya itu kurang baik, jadi dia berubah menjadi lebih baik gitu. Dengan dilakukan pengulangan atau ya pengulangan seperti itu. Lalu yang kelima, respon jelas kompleks. Artinya kemampuan untuk melakukan pola tindakan yang kompleks dengan terampil. Contohnya nih, mengetik laporan di komputer tanpa melihat keyboardnya gitu. Jadi udah terampil nih kemampuannya tuh. Udah kompleks dan terampil. Jadi nggak perlu lihat keyboard lagi, udah mahir banget untuk mengetik-ngetik. Nah, itu merupakan respon jelas kompleks karena sudah terbiasa sebelumnya. Lalu yang keenam ada adaptasi. Adaptasi ini merupakan kemampuan untuk mengubah keterampilan yang dipelajari untuk memenuhi acara khusus. Contohnya, seorang desainer menggunakan botol plastik untuk membuat gaun gitu ya. Nah, ini kan merupakan suatu keterampilan yang telah dipelajarinya untuk memenuhi acara khusus gitu. Mengubah keterampilan telah dipelajari menjadi suatu hal yang menarik yang apa ya, yang bisa digunakan untuk memenuhi acara khusus gitu. Dan terakhir, entry yang ketujuh, origination, yaitu menciptakan pola gerakan di situasi tertentu gitu ya. Menciptakan pola gerakan baru untuk situasi tertentu. Contohnya nih, seorang koreografer menciptakan tarian baru yang rutin gitu. Jadi ya menciptakan suatu gerakan yang baru terus gitu ya untuk suatu situasi tertentu. Kalau situasinya kayak harus nari gitu ya, harus secara rutin gitu ya. Nggak mungkin kan satu-satu itu aja gerakannya pelajari, nggak mungkin. Gitu. Jadi ini kita bisa di mana origination ini kita bisa menciptakan suatu gerakan baru terus gitu.
secara rutin seperti itu. Jadi dari apa yang kita pelajari sebelumnya dapat disimpulkan bahwa taksonomi pembelajaran adalah struktur hierarki tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada taksonomi pembelajaran terdapat 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup pengenalan atau ingatan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Ranah afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan emosi, perasaan, atau tingkat penolakan atau penerimaan dalam proses pembelajaran. Sedangkan ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan gerakan fisik dan keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.